Selamat malam bagi kita semua, Bapak Pastor, umat sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Pastor Paroki Bunda Teresia dari Kalkuta, yang saya sebut dengan kasih Pastor Petrus Pimpinan MPR, yang saya hormati dan kasih juga Dewan Pastoral Paroki, Wakil Ketua 2 Korbit, Koordinator Bidang Organisasi dan Kaderisasi Bapak Romi Humokor, yang saya kasihi rekan-rekan tim Komsos Bunda Teresia dari Kalkuta, yang diketuai oleh dan dikoordinir oleh Bapak Roy ke Randang Kemabel sebut nama, dan Bapak Yohanes Suci. Terima kasih juga seluruh umat wilayah Rohani Santo Mikael yang pada saat ini, malam ini, boleh memberi diri untuk berkesempatan hadir. Dan memang sesuai jadwal dari Bapak Pastor, hari ini tanggal 30 Januari itu sampai jadwal kunjungan konsolidasi sekaligus dirangkaikan dengan misa. Banyak berkat yang Tuhan terima pada malam hari ini. Tentu sebagai umat yang beriman, pantaslah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berkatnya sehingga kita sampai pada malam hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Ikum Isa. Mau bilang apa kan kalau seri sama yang Pastor bilang, so 2 periode ditahan kan. Memang sebenarnya orang wilayah Rohani Santo Mikael ini nama wilayah rohani lama gitu. Cuma tahun kemarin di bulan Desember ada pemekaran, sehingga wilayah Rohani Santo Mikael lama terbagi menjadi 3 wilayah: Santo Padre Pio dan wilayah Rohani Santa Helena, Rompe Sudare, Pendeta. Nah, pada malam hari ini, orang yang wilayah Rohani Santo Mikael nama lama, tapi ada juga anggota umat baru yang tergabung dari wilayah Rohani Santo Athanasius. Salam kenal bagi umat wilayah rohani lama Athanasius yang sudah bergabung. Mungkin orang baru, ada beberapa keluarga yang baru baku dapat kan, kecuali yang di blok Lengkeng, so baku tahu itu ketua wilayah pemodel tuh. Sama dengan tadi Pastor bawa khotbah tentang Santo Petrus yang merasa diri ya banyak kekurangan, kesalahan. Bertolak dari itu juga saya secara pribadi menyadari diri bahwa saya juga banyak kekurangan. Kalau yang hadir ini pernah rasa waktu kita di periode pertama tapi cara melayani, kalau ada hal-hal yang kurang minta maaf. Dan kita pasti minta dukungan doa, bukan cuma umat wilayah rohani lama, tapi juga umat wilayah rohani lama yang dari Athanasius yang sudah bergabung. Saya secara pribadi mohon doa, bukan untuk mempermudah saya supaya saya menjalankan tugas pelayanan ini kembali, tetapi saya mohon doa, terutama buat Bapak Pastor, mohon doa bagi saya agar saya mampu untuk dapat menjalankan tugas pelayanan ini, melanjutkan 3 tahun. Memang tidak mudah bagi saya pribadi untuk melanjutkan tanpa dukungan saudara-saudara saya yang
keluarga-keluarga yang ada di wilayah rohani Santonikari yang sekarang ini. Dan secara pribadi juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Bapak Pastor Petrus Pitinangun yang lalu menunjuk saya menjadi ketua wilayah rohani lagi, dan yang baru-baru hari Minggu melantik saya, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor, sudah menguatkan saya pada hari Minggu itu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada umat yang baru-baru masih mempercayakan saya kembali untuk memilih. Secara pribadi memang kita tolak, tetapi secara iman ya mau bagaimana. Sama yang tadi Bapak Romi bilang kan, memang umat yang pilih, pastor yang pilih dan lantik, tetapi secara iman Tuhan sendiri yang menunjukkan saya sebagai ketua wilayah rohani untuk menjadi penjala manusia. Sama yang Santo Petrus tadi, Dokin Agung bertolak lebih dalam lagi di periode kedua ini. Tugas utama itu saya secara pribadi sebagai ketua wilayah, yaitu menjadi penjala manusia, membantu pastor agar umat lebih dekat dengan Tuhan lewat pertemuan-pertemuan seperti ini, pertemuan di hari Minggu dan juga di pertemuan-pertemuan di wilayah rohani, ibadah rutin begitu, seperti itu. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pastoral Paroki, Wakil Ketua 2, Koordinator Bidang Organisasi Kaderisasi Bapak Romi Humokor. Dulu waktu saya menjalankan tugas sebagai ketua wilayah di Nikah yang lama, saya banyak minta petunjuk juga dari Bapak Romi, dan kalau ada Bapak Romi juga pasti saya kadang-kadang mengambil keliruan dalam dalam menjalankan tugas sebagai ketua wilayah waktu lama kan, seperti itu. Banyak belajar dengan Bapak Korbit bidang 2 organisasi kaderisasi. Tetap minta petunjuk terus dari Bapak Romi sampai sekarang. Dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan tim Komsos Paroki Bunda Teresa Kalkuta yang dikoordinir dan diketuai oleh Bapak Roy. Saya biasa jabakan Bapak Roy dan Pak Yohanes Suji. Yang terutama terima kasih malam ini meliputi kegiatan kita yang dijadwalkan oleh Pastor Paroki untuk melakukan konsolidasi sekaligus misa syukur. Kemudian saya menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh umat wilayah rohani yang baru, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir bersama-sama kami, yang telah mendukung saya dan memilih saya kembali untuk melanjutkan tugas pelayanan ini. Terlebih juga saya menyampaikan terima kasih kepada umat yang mendukung dan membantu saya secara pribadi dalam menjalankan kegiatan konsolidasi pada malam hari ini. Bapak-bapak kan, Pak Raymond terima kasih, Bapak Ronald, terlebih kaum keluarga. Juga tadi saya sempat dengar, minta maaf tidak bisa bergabung antara pekerjaan. Dia bilang dari Pak Sek, Pak Raymond bilang ada keluarga juga membantu keluarga. Terima kasih sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Ada sedikit juga kendala cuaca, tetapi orang tetap bersyukur. Hujan membawa berkah. Terima kasih buat kita semua
yang telah mengambil bagian dalam kesempatan yang baik ini. Dan mohon maaf Pastor, sedikit mengingatkan kembali bahwa orang wilayah Roni Santo Mikael baru ini berjumlah 16 kepala keluarga, Pastor. Dan kemarin tertambah dapat jalan 2 keluarga, Pastor. Kita nanti mau bilang keluarga siapa nanti kita akan bilang. Jadi nanti pasien yang mau catat di data statistik pertama itu 2 keluarga. Jadi terus sekarang Pastor, untuk sampai malam ini ada 18 keluarga, 18 kakak dari 16. Paling sedikit orang waktu pemetaan, paling sedikit wilayah Roni Santo Mikael. Puji Tuhan ada tambah 2 keluarga kemarin yang mau dengan rela hati bergabung. Tapi juga Pastor, mohon petunjuk Pastor, ada 1 keluarga yang mau pamit. Mungkin nanti kita konfirmasi juga dengan keluarga. Dia kan coba bilang, dan pasti kita juga akan bilang nanti turun sama-sama beberapa Pastor. Bagaimana? Memang ada waktu lalu ada poin-poin yang sudah ditetapkan. Kalau kita tidak salah ingat poin 7 yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada umat yang didata sesuai pemetaan, jadi ini boleh kata tidak pindah, kecuali pindah rumah. Kemarin mungkin ada alasan Pastor yang bisa diterima, karena kemarin turun ada kunjungi, tapi dia bilang minta tolong gitu, supaya bisa disampaikan ke Pastor Paroki. Cuma tak bilang kita sih terserah, nanti kalau lebih bagus turun sama-sama kita dengan yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan. Maaf Pastor, mungkin tidak etis menyampaikan ini, tapi mungkin bisa jadi juga boleh ini masukan saya sebagai ketua wilayah, baik kita mau arahkan kemana untuk aku dapetin Pastor. Terima kasih. Dan secara pribadi dan orang umat wilayah rohani, orang wilayah rohani Santo Mikael, pasti orang juga harus mohon perlindungan dari Santo Mikael agar satu periode yang berjalan ini 3 tahun, orang semua aktivitas orang baik dalam kehidupan kegiatan menggereja, kehidupan kegiatan berkeluarga, berwilayah boleh berjalan dengan baik. Orang minta doa supaya Santo Mikael senantiasa selalu melindungi kita dari segala mara bahaya, kejahatan, dan jerat setan. Biasa singkat kata, biasa kita bawa doa ini setiap hari dengan keluar. Seperti Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran, jadilah pembela kami melawan kejahatan dan jerat-jerat setan. Kami berdoa dengan rendah hati, semoga Allah mengabdinya. Ya Panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah, campakkanlah ke dalam api neraka setan dan roh-roh jahat lainnya yang berkeliaran di seluruh dunia untuk merusak jiwa-jiwa. Terima kasih.